Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Mari sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh kembali bertemu dengan firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati kami, akan menolong kami, akan memimpin kami, akan memberi kekuatan kepada kami. Dan firman Tuhan ini akan melakukan mujizat-mujizat yang tidak kami ketahui sebelumnya ada pada kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi kami masing-masing dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mereka semua yang saat ini melayani Tuhan di dalam video khotbah ini Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapinya dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan pimpin kami supaya kami boleh benar-benar mendapatkan berkat Tuhan dari firman Tuhan ini. Tuhan berkati mereka yang saat ini sudah mendengarkan dan sedang mendengarkan dan menyaksikan video khotbah ini. Tuhan berkati dan buka hati mereka ya Bapa, agar mereka semua boleh benar-benar menerima berkat firman Tuhan ini sebagai benih yang luar biasa bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akan memulai menikmati firman Tuhan ini. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih karunia-Nya. Kita masih boleh menikmati firman Tuhan melalui video khotbah ini. Dimanapun Anda berada, saya sampaikan salam yang hangat yang datangnya dari GPKDI Tabernakel Kasih. Kalau kita melihat kehidupan kita, hidup kita ini selalu harus memilih. Kita memilih apa yang akan kita makan, kita memilih apa yang akan kita pakai. Kita bahkan memilih juga akan di mana kita akan bersekolah misalnya, di mana kita akan kuliah, kita akan memilih juga di mana kita akan tinggal. Kita memilih semua hal, kita bahkan memilih pasangan hidup kita memilih juga hal-hal yang mungkin lebih jauh lagi, yaitu kita memilih apakah kita mau menolak dosa, tidak mau berbuat dosa, atau mau menikmati dosa. Kita memilih juga apakah kita mau mengikuti firman Tuhan, kita mau hidup dalam firman Tuhan, atau kita mau menolak, mengabaikan firman Tuhan. Semua itu adalah pilihan. Dan tentu saja semua pilihan itu menghasilkan konsekuensi yang tidak sama. Pilihan yang satu tidak sama dengan pilihan yang lain dalam konsekuensinya. Dan sesungguhnya pada saat kita memilih, sadar atau tidak sadar, kita itu sedang menghadapi ujian. Ujian apakah kita memilih dengan benar atau tidak. Pilihan itu menjadi ujian bagi kita. Ujian apakah kita memilih sesuai dengan seharusnya atau tidak. Saudara mungkin pernah berhadapan dengan ujian-ujian multiple choice. Satu pertanyaan dengan jawabannya, pilihlah jawaban antara A, B, C, D. Gitu. Lingkarilah jawaban yang benar. Saat itu saudara memilih kan, memilih jawaban mana yang saudara anggap benar. A, B, C atau D. Dan pilihan itu adalah pilihan saudara, tidak ada yang memengaruhi saudara. Itu keputusan saudara. Tapi nanti konsekuensinya saudara yang tanggung juga. Kalau misalnya jawaban saudara benar, saudara yang lulus ujian. Tapi kalau saudara tidak benar dalam menjawab, tentu saja pada akhirnya saudara fail, gagal, tidak lulus dalam ujian. Sehingga ujian itu selalu berakhir dengan berhasil atau gagal. Ujian itu selalu ada akhirnya. Akhirnya itu adalah berhasil atau gagal. Itu namanya ujian. Setiap kali ujian kita selalu siap-siap. Nanti pengumuman hasilnya apakah Anda berhasil, lolos, berhasil naik kelas, berhasil lulus, atau saudara gagal, tidak naik kelas, harus ngulang, malah mungkin harus tidak bisa melanjutkan studi. Nah di dalam ujian, sesungguhnya kita juga bisa mengevaluasi, menilai ulang diri kita sendiri. Kalau saudara yang tadi malamnya sudah belajar, meskipun belajarnya ngebut semalaman gitu ya,
semuanya diselesaikan pelajaran, hafalkan semalaman. Besoknya ujian, saudara akan bisa menjawab. Tapi saudara juga mengevaluasi diri saudara sendiri. Saya ini sayang ya, tadi malam kok baru belajarnya. Kenapa enggak dari dulu? Sehingga saya enggak bisa jawab soal ini. Saya lupa rumusnya. Saudara bisa mengevaluasi dan menilai ulang diri saudara sendiri. Termasuk ketika saudara mungkin bisa menjawab dengan baik. Saudara ingat, oh iya jawabannya ini. Oh iya saya pernah belajar tentang ini. Saya pernah belajar. Saya waktu kuliah itu saya tidak ngantuk ternyata. Sehingga saya bisa menjawab ini. Saudara bisa mengevaluasi diri saudara sendiri. Jadi ujian akan menghasilkan atau berakhir dengan hasil, berhasil atau gagal. Tapi di dalam ujian juga kita bisa mengevaluasi, menilai ulang diri kita sendiri. Kita tidak bisa dan tidak perlu menilai ulang orang lain. Kita evaluasi diri kita sendiri. Dan sebagai umat akhir zaman, ada ujian yang penting yang perlu kita perhatikan. Saudara mau ikut ujian atau tidak, kita semua pasti akan berhadapan dengan ujian ini. Mari kita baca 2 Korintus 13. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kita membaca dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Semua kita, umat akhir zaman, umat Tuhan yang merindukan surga, kita semua berhadapan dengan ujian. Sehingga dikatakan di sini, ujilah dirimu sendiri, jangan nguji orang lain. Ujilah dirimu sendiri, makanya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak disuruh menilai orang lain. Orang lain itu wah luar biasa imannya. Orang yang ini kurang imannya. Enggak boleh kita menilai-nilai seperti itu. Tapi ujilah, dikatakan di sini, dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Artinya apa? Artinya yang diuji itu targetnya, hasil akhirnya itu iman. Dan masalahnya tetap tegak atau tidak. Loh, kenapa kok bisa tetap tegak atau tidak? Karena akan ada yang menggoyahkan iman. Iman kita itu tidak begitu ada, lalu stabil selama-lamanya seperti itu. Oh enggak. Iman kita akan digoyang terus. Dan goyangan iman itu ujian. Ujian ini akan memperlihatkan apakah kita tegak di dalam iman atau tidak. Dan dikatakan di sana pada selanjutnya, selidikilah dirimu. Jangan nyelidiki orang lain. Kita tuh sering sekali loh kepo, pengen tahu tentang orang lain. Jangan. Itu buang energi dan salah kita. Harusnya menyelidiki diri kita sendiri, artinya evaluasi diri sendiri. Wah, saya kok nggak bisa ya jawab soal ini. Saya waktu kemarinnya saya kurang rajin belajar sih. Nah itu evaluasi. Kita mengevaluasi diri kita sendiri. Kita bukan mengatakan kepada orang lain, kamu kurang rajin belajar sih kamu. Kita bukan mamahnya dia kan. Kita bukan papahnya dia. Kita harusnya mengevaluasi diri kita sendiri. Oh iya ya, dikatakan di sini, selidikilah. Selidikilah dirimu. Apa yang harus diselidiki hubungannya dengan iman? Dikatakan, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Kita bisa saja menyebutkan diri kita sebagai orang Kristen. KTP kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Tiap hari kita ke gereja atau tiap hari, tiap minggu kita ke gereja, menunjukkan kita orang Kristen. Kita melayani Tuhan, menunjukkan kita Kristen. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menjadi umat Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertanyaan pagi hari ini adalah, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Itu yang harus kita tanyakan. Itu evaluasi dirinya.
saya yakin gak sih sama Yesus? Saya sungguh-sungguh percaya tidak sama Tuhan Yesus Kristus? Sebab ini penting bagi urusan iman kita. Dikatakan di sini, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kamu akan gagal dalam ujian iman. Kalau kamu yakin bahwa ada Kristus, dikatakan di sini, Kristus ada di dalam diri kamu. Bukan Kristus ada di tembok rumahmu berupa gambar Tuhan Yesus. Bukan itu nggak penting itu. Bukan Kristus yang ada di surga, bukan. Tapi Kristus ini ada tidak di dalam diri kamu. Kalau saudara dan saya yakin bahwa Kristus ada dalam diri kita, kita tidak akan mau melakukan dosa. Karena kita tahu dosa itu adalah akan menyedihkan hati Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Kita tidak akan menyedihkan Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang sudah bangkit untuk memberikan kepada kita satu jaminan kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak akan membuat Tuhan Yesus menangis di dalam diri kita. Kita tidak mau melakukan dosa. Itu kalau kita yakin bahwa Yesus ada dalam diri kita. Kalau kita yakin bahwa Yesus itu ada dalam diri kita, maka kita tidak pernah khawatir, tidak pernah takut dengan apapun. Saya ingin mengingatkan kepada saudara. Kuasa kegelapan, ingat ya, kuasa kegelapan ini bukan iblis. Kuasa kegelapan bukan setan. Kuasa kegelapan adalah energi, adalah kuasa, adalah pengaruh yang luar biasa dari kerja iblis dan setan. Itu kuasa kegelapan. Iblis tidak pernah saudara temui kan? Setan jarang saudara jumpai. Kecuali kalau saudara mungkin pagi-pagi bercermin belum bermake up, nah itu mungkin saudara ketemu ya di cermin itu. Tapi yang setiap kali mengganggu kita adalah kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan ini menekan kita, saya ingin ingatkan sekali lagi, menekan kita dalam satu hal yang utama sekali, apa itu? Ketakutan. Ketakutan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi dalam hidup mereka yang tidak pernah terjadi sebelumnya adalah ketakutan. Bahkan ketika mereka mendengar langkah Allah di Taman Eden, mereka ketakutan. Langkah Allah bukan jadi berkat tapi jadi ketakutan. Kalau dulu didatangi oleh Allah, puji Tuhan, saya dihampiri oleh Allah, saya menerima berkat. Sekarang Allah mau datang, aduh jangan. Sebab apa? Ada dosa, ada kesalahan. Tapi kalau saudara memiliki Kristus di dalam hati saudara, semua ketakutan itu akan dihilangkan. Saudara tidak akan takut dengan apapun. Kenapa? Karena ada Kristus dalam diri saudara. Jadi Kristus di dalam diri kita itu membuat kita itu berbeda. Hal lain lagi, kalau Kristus ada dalam diri kita, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita akan mampu berdiri tegak, berdiri teguh dalam iman kita. Iman kita akan tahan uji. Dikatakan di sini, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bagaimana kita bisa tahan uji? Kalau ada Kristus di dalam diri kita. Saudara dan saya diuji itu bukan karena kita kuat loh. Saudara dan saya diuji bukan karena kita mampu. Tapi karena ada Kristus di dalam diri kita. Orang yang tidak ada Kristus di dalam dirinya, jatuh ujian imannya, pasti jatuh. Tidak semua orang, tidak semua anak diuji oleh sekolahan. Sini kamu, sini ujian. Kamu sini ujian. Enggak. Mereka harus punya ilmu dulu di dalam dirinya. Ilmu apa? Misalnya ilmu matematika. Maka ujiannya apa? Ya ujian matematika. Enggak mungkin, kamu punya ilmu apa? Matematika, sini saya uji ilmu sejarah. Ya enggak bisa dia enggak punya ilmu sejarah. Jadi ada isinya dulu, baru ujian. Itu namanya ujian. Tapi kalau enggak ada isinya, terus diuji,
Jangan-jangan itu namanya bukan ujian, namanya apa? Teka-teki. Saudara kalau teka-teki perlu belajar dulu enggak? Besok kamu akan saya beri teka-teki. Gitu. Belajar dulu enggak? Ya enggak belajar, namanya juga teka-teki. Membingungkan kita dan enggak tahu jawabannya. Bisa salah, bisa benar. Sama seperti ujian. Jawaban teka-teki bisa salah, bisa benar. Sama seperti ujian. Tapi teka-teki. Kalau ujian enggak begitu. Saudara disuruh belajar dulu. Belajar dulu, siapkan dulu diri saudara. Punya ilmu dulu, baru sini ujian. Kan gitu ujian. Begitu juga ketika kita diuji dalam hidup kita. Punya Kristus enggak di dalam hati kita? Punya Kristus sama tidak punya Kristus di dalam diri kita. Beda hasil ujiannya. Ujiannya mungkin bentuknya sama. Tapi beda hasil akhirnya. Sebab kalau kita punya Kristus, kita akan tetap tegak berdiri di dalam iman. Dikatakan ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiki dirimu. Tuhan, apakah saya sungguh percaya bahwa Kristus ada di dalam diriku? Kenapa kok ujiannya ini kok tentang iman yang paling penting? Kenapa kok enggak ujiannya tentang hafalan ayat-ayat Alkitab loh? Kenapa ujiannya kok tidak tentang misalnya tentang berapa besar persembahan yang sudah saudara berikan kepada gereja selama ini? Atau berapa jam saudara berdoa dalam hidup saudara? Terus dijumlah sama malaikat. Oh si ini dalam hidupnya sekian ribu jam dia pakai buat doa. Kalau yang ini sekian ratus jam dipakai buat doa. Jadi yang sekian ratus jam enggak lulus. Yang sekian ribu jam lulus. Enak betul ujian seperti itu. Enggak, ujiannya tentang iman. Jangan main-main saudara. Siap tidak siap, saudara yang mau merindukan, ingin masuk surga, ujiannya iman. Apakah saudara tetap tegak di dalam iman atau tidak? Dikatakan tadi di sini, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Memang iman gak kelihatan ya. Kalau umur kelihatan. Ya rambut Mbah Putih ini ya pasti umurnya sudah. Saya gak mungkin dong ngomong saya umur 17 tahun, rambutnya putih. Ada orang yang rambutnya dicat supaya gak kelihatan putihnya. Tapi kan wajahnya tua sama aja. Kelihatanlah pasti. Tapi kalau iman gak kelihatan. Gak kelihatan. Saudara tuh kualitas imannya tetap tegak atau tidak itu gak kelihatan. Tapi kenapa kok iman sih? Di akhir zaman ini kenapa ujiannya kok iman? Apa sebabnya? Lukas 18. Lukas 18 ayat 8 bagian akhir. Lukas 18 ayat 8 bagian akhir saja. Akan tetapi mulai situ ya. Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus, anak manusia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti datang ke dalam dunia. Anak manusia ini adalah Tuhan Yesus. Jika anak manusia, jika Tuhan Yesus datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi yang dicari pertama kali oleh Tuhan Yesus itu apa? Iman. Bukan kesalehan. Bukan kebaikan. Sebab kalau saudara beriman bahwa ada Yesus hidup dalam diri saudara, saudara pasti saleh. Saudara pasti baik. Saya itu ngelihat ada makanan kayak keripik kayak apa gitu ya. Wafer kayak apa ya. Di dalamnya itu apa? Banana choco. Choco banana, katanya gitu. Choco banana itu benar sih ada coklatnya, Tapi pertanyaannya, sungguh ada pisangnya? Enggak, cuma rasa pisang. Saudara beli minuman, apalah
es ice mango slush, mango. Emangnya dalamnya ada mangganya? Enggak. Tapi kalau saudara minum, nikmat rasa mangga, bener? Orang melihat kita, bener enggak sih? Kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus? Bukan, saya masih Andri. Bukan Tuhan Yesus Kristus. Tapi rasa Kristus. Nah ini loh. Saya Andri, tapi rasa Kristus. Bukan Kristus, rasa Andri. Bukan. Saudara harusnya punya rasa Kristus. Bukan rasa kita. Karena apa? Di dalam kita ada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu harus nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kalau di dalamnya itu ada Kristus di dalamnya, maka saudara pasti akan mempunyai kualitas iman yang kokoh, yang baik. Karena apa? Karena Kristuslah yang menjadi sumber motornya, energinya, kekuatannya. Kuasa setan iblis, kuasa gelap, apakah berhenti mengganggu kita? Oh pasti terus, rajin malah. Tapi nggak usah takut, kan ada Kristus di dalam diri kita. Kristus itu yang akan memimpin pikiran kita. Kristus yang akan memimpin emosi kita, perasaan kita. Kristus yang akan menolong kita di dalam mengambil keputusan supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Kristuslah yang akan melakukan segala macam yang tidak bisa kita lakukan dalam hidup kita. Dan inilah yang dicari oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, dikatakan di sana pada Lukas 18 ayat 8 bagian akhir. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan-jangan ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, banyak orang Kristen. Tapi ketika dilihat hatinya, gak ada imannya semua, parah. Atau banyak orang Kristen, tapi yang ada imannya cuma beberapa gelintir orang, parah. Itu sebabnya saudara perlu tahu, iman saudara harus berhadapan dengan ujian. Saya akan mengajak saudara rileks sebentar di Mazmur 119. Mari ya, rileks sebentar ya di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 57 sampai ayat 64. Mazmur 119 ayat 57 sampai ayat 64. Mazmur 119 ayat 57 sampai dengan 64. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mazmur ini indah luar biasa. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 57 sampai 64 ini. Kalau kita pernah menerima firman Tuhan, ya, dengar firman Tuhan, dengar khotbah seperti sekarang. Dan pernah berjanji untuk hidup dalam firman Tuhan, mungkin dalam hati saudara. Saudara berjanji, Tuhan saya dengar firman-Mu hari ini dan saya amini, amin. Dan saya berjanji Tuhan, saya mau benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Untuk supaya kita bisa hidup dalam belas kasihan Tuhan. Supaya bisa hidupnya dalam belas kasihan Tuhan. Itu adalah hal yang sangat baik. Dikatakan di sini pada ayat 57 dan 58, bagianku ialah Tuhan. Jadi sudah keputusan kita.
kita memutuskan, bagianku bukan dunia, tapi bagianku adalah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Jadi setelah bagianku adalah Tuhan, maka logis, masuk akal kalau aku dikatakan di sini berjanji berpegang pada firman-firman-Mu. Saudara mungkin pernah juga berjanji, Tuhan mulai dari saat ini saya mau hidup dalam firman Tuhan. Berjanji berpegang pada firman-firman-Mu. Ayat 58. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Orang yang sudah memilih Tuhan, orang yang sudah berjanji akan hidup dalam firman Tuhan, maka orang tadi masuk akal dan pantas untuk memohon belas kasihan Tuhan dengan segenap hati. Lalu dikatakan, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Kita tidak bisa menuntut Tuhan. Ya, salah kalau saudara ada yang mengajari pada saudara, tuntut Tuhan. Klaim Tuhan, klaim janji Tuhan. Oh tidak, jangan. Kok klaim janji Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mau memenuhi janji. Enggak. Kita hanya memohon Tuhan, supaya Tuhan mengasihani aku sesuai dengan janji-Mu. Tuhan tuh ingat sama janjinya. Dan Tuhan tuh tidak pernah ingkar pada janjinya. Jadi kita perlu hanya meminta pada Tuhan, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Pantas. Kenapa? Karena orang itu sudah memilih Tuhan. Itu pertama, pada ayat 57, bagianku ialah Tuhan. Lalu orang itu sudah berjanji akan hidup dalam terang firman Tuhan. Jadi wajar kalau orang itu meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menggenapi janji kepada orang itu. Tapi sangat penting bagi kita, bagian yang berikutnya ini. Sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan rohani diri kita sendiri. Saudara pernah enggak mengevaluasi kehidupan rohani saudara sendiri? Kalau saudara pernah enggak mengevaluasi berat badan saudara? Pernah enggak? Jadi ketika saudara, teman-teman bilang, oh kamu kok kelihatan gemuk ya. Terus baju saudara sudah tidak cukup lagi gitu ya. Saudara sering kali katakan, oh ini pasti dicuci terlalu lama baju ini jadi mengkerut gitu. Sehingga enggak cukup di badan saudara. Enggak, itu badan saudara yang melar. Evaluasi di berat badan saudara bagaimana? Ya naik ke atas timbangan. Dulunya berapa? Dulunya saya cuma 54. Sekarang 84. Loh itu namanya gemuk itu. Itu namanya evaluasi tuh gitu loh. Evaluasi diri sendiri. Saudara punya target di dalam katakanlah awal tahun 2019. Di akhir tahun 2019 saudara evaluasi, ya kan? Apakah semua target saya terpenuhi enggak? Oh yang ini terpenuhi, yang ini enggak. Nah yang enggak mau bagaimana di tahun 2020? Oke, mau diteruskan dikejar atau diganti yang lain. Nah itu evaluasi. Evaluasi bisa menghasilkan satu langkah ke depan. Dikatakan di sini pada ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, ini adalah gambaran apa? Evaluasi. Apakah jalan hidupku selama ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Padahal aku sudah berjanji loh mau ngikuti firman Tuhan. Apakah jalan hidupku sekarang sudah sesuai firman Tuhan? Aku perlu evaluasi. Saudara sudah evaluasi belum kehidupan rohani saudara? Apakah kerohanian saudara meningkat tidak? Apakah saudara semakin cinta Tuhan atau tidak? Apakah saudara semakin takut kepada Tuhan atau tidak? Apakah saudara semakin menghormati Tuhan atau tidak? Jangan saudara berpikir bahwa saudara punya hak macam-macam dengan Tuhan sehingga saudara menuntut Tuhan. Yang harus justru adalah saudara evaluasi. Apakah saudara sudah melakukan kewajiban saudara untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Apakah kewajiban-kewajiban saudara sudah saudara lakukan belum? Itu evaluasi. Saya ingin serukan pagi hari ini dari mimbar ini. Kalau saudara belum pernah melayani Tuhan, saudara harus mulai melayani Tuhan. Kalau saudara belum pernah menyampaikan berita baik kabar Injil kepada orang lain, harus saudara mulai sekarang.
Kalau saudara belum memberikan persembahan dengan benar kepada Tuhan, harus mulai sekarang. Saudara mulai. Itu saudara evaluasi. Iya ya, saya itu sudah dengar berita Injil sudah lama. Tapi kok saya nggak pernah ngabarkan Injil ke teman-teman saya ya. Bahkan ke orang tua saya sendiri saya nggak pernah ceritakan soal Injil. Bahkan ke pasangan hidup saya nggak pernah cerita soal Tuhan Yesus. Maka saudara harus mulai melakukannya. Iya ya, saya bertahun-tahun, saya 30 tahun loh ke gereja. Saya 30 tahun ke gereja, saya cuma masuk gereja, duduk di gereja, dilayani, saya pulang. Kapan saudara mau melayani Tuhan? Oh, saya nggak bisa apa-apa itu Pak Andri. Saudara tuh bisa mempunyai kemampuan apa saja sangat banyak. Kalau saudara tidak tahu kemampuan saudara, datang kepada saya. Nanti saya tunjukkan pada saudara kemampuan saudara. Tapi setelah ditunjukkan harus mau ya melayani Tuhan. Jangan punya alasan, macam-macam alasan mah banyak. Melayani Tuhan tuh masalah pilihan. Melayani atau tidak. Itu pilihan, hidup ini pilihan. Saudara sudah sekian lama bergereja, berjemaat di gereja. Saudara sudah ngasih persembahan. Sudah Pak Andri, tiap kali kolektor lewat selalu saya kasih. Kasih uang yang paling kecil di dompet saya. Parah saudara. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi saudara yaitu hidupnya. Saudara cuma ngasih yang terjelek, terkecil dari apa yang saudara punya. Parah. Perpuluhan sudah belum? Ya perpuluhan mah ya sebagian lah, kadang-kadang lah 1/10, kadang-kadang ya tidak 1/10. Kebanyakan Pak Andri kalau ngasih 1/10, nanti sayanya gimana? Lah saudara hidupnya mau ngikuti firman Tuhan atau cuma mau hitung-hitungan pakai diri saudara sendiri? Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan beri perpuluhan dengan sungguh-sungguh. Nanti lihat janji Tuhan atas perpuluhan yang saudara berikan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, dikatakan Tuhan akan menghalau belalang-belalang pelahap dan semua yang akan mengambil apa yang saudara hasilkan. Saudara akan menerima hasil yang banyak dan saudara akan menikmati hasil yang banyak. Gitu loh hidup dalam firman Tuhan. Ya memang ini virus corona ini bikin kita jadi ibadahnya enggak di gedung gereja ya. Ibadahnya lewat YouTube begini ya. Ada baiknya sih lewat YouTube juga. Saudara bisa dengarkannya kapan saja. Dan saudara bisa ulangi. Tadi Pak Andri ngomong apa ya? Kecepatan ngomongnya. Tinggal diberhentikan, diulangi ya kan. Tapi bisa juga karena saudara kesel, jengkelin Pak Andri ini. Matiin aja, cret ya matiin. Itu pilihan. Saudara mau matiin boleh. Akibatnya kerugian di saudara sendiri. Coba kalau saudara nggak percaya, matiin sekarang. Nyalain lagi, saya tetap lagi ngomong, saya tetap lagi khotbah. Saudara matiin juga saya tetap lagi khotbah. Khotbah buat siapa? Buat orang lain yang dengarkan firman Tuhan ini melalui YouTube ini. Kalau saudara jengkel, tersinggung, itu bukti bahwa saudara memang salah. Kalau salah jangan marah ke saya, marah ke diri sendiri. Ya dikatakan di sini, balik lagi ke sini. Kita kembali ke Alkitab. Ya. Dikatakan di sini, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Kita evaluasi diri kita. Ada bagian yang gak sesuai firman Tuhan? Oh ada. Nah bagian itu mulai sekarang aku akan sesuaikan dengan firman Tuhan. Itu dong. Evaluasi itu terus untuk memperbaiki kan. Evaluasi menilai ulang diri sendiri. Tentang kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Itu akan membuat kita sadar bahwa kita butuh firman Tuhan. Dikatakan pada ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Kenapa? Karena sudah evaluasi di ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Maka ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Jadi jangan nunda, ya deh nanti bulan depan deh saya akan jalani firman Tuhan.
Iya deh, bulan depan saya melayani Tuhan. Iya deh, bulan depan saya akan mengabarkan Injil. Iya deh, bulan depan saya akan memberi persembahan pada Tuhan. Jangan ditunda-tunda, harus bersegera. Sebab apa? Belum tentu bulan depan saudara masih hidup. Saya tidak mengutuki loh ya. Saya mengharapkan saudara panjang umur. Biar bisa ulang tahun lagi dan saya diajak pesta ulang tahunnya. Tapi kan kita tidak tahu. Saudara berencana bulan depan saya mau ngikuti firman Tuhan. Iya kalau ada. Makanya di sini Mazmur katakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Begitu kita sadar, segera kita pegang firman Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan, selama ini saya tidak melakukan firman-Mu. Sekarang Tuhan, saya mau melakukannya. Mulai sekarang dan seterusnya Tuhan. Nah, gitu harusnya. Evaluasi, menilai ulang diri sendiri tentang kehidupan beriman kepada Tuhan. Itu membuat pengaruh-pengaruh kuat dari kefasikan tidak akan menguasai saudara. Ayat 61. Tali-tali orang fasik membelit aku. Tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Loh, ini talinya orang fasik itu sudah membelit kita. Kita ini kan hidup di dunia, di tengah-tengah orang fasik. Orang fasik itu sekali lagi, orang fasik adalah orang yang sadar ada Tuhan. Tapi tidak peduli pada Tuhan, itu orang fasik. Kalau orang kafir, orang yang tidak tahu Tuhan, itu orang kafir. Kalau orang fasik adalah orang yang sadar ada Tuhan, tapi tidak peduli pada Tuhan. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Isinya orang fasik. Lalu pengaruh orang fasik tadi, omongan orang fasik, nasihat orang fasik, dorongan orang fasik. Itu seperti tali-tali orang fasik yang membelenggu hidup kita. Belum lagi kalau saudara punya atasan yang fasik dan melakukan kefasikan. Wah, hari Minggu tidak boleh ke gereja. Hari Minggu tetap kerja. Mau ke gereja nggak boleh. Dia padahal tahu ada Tuhan. Tapi dia nggak peduli. Lalu saudara diajak fasik juga. Tapi kalau saudara menjalani apa yang dikatakan pada ayat 61. Tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Pedoman hidup saudara adalah firman Tuhan. Bukan tali-tali orang fasik. Sehingga tali orang fasik tidak akan mencelakai saudara. Boleh membelit tapi tidak akan bisa menguasai saudara. Evaluasi, menilai ulang diri sendiri tentang kehidupan beriman kepada Tuhan juga akan membuat hati kita meluap dengan ucapan syukur. Kalau kita evaluasi diri kita tentang kehidupan beriman kita kepada Tuhan, nanti hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dikatakan pada ayat 62. Tengah malam aku bangun, untuk apa? Untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Tengah malam aku bangun, nih gambaran apa? Gambaran orang lagi enak tidur. Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba bangun karena apa? Karena meluap dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh benar, terima kasih Tuhan. Nah gitu. Saudara akan meluap dengan syukur ketika saudara mengevaluasi, menilai ulang diri saudara sendiri untuk dan tentang kehidupan beriman kepada Tuhan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Saudara pernah mengucap syukur? Oh pernah Pak Andri. Ketika apa? Ketika naik pangkat. Ketika gajinya ditambah. Lah, saudara pernah mengucap syukur enggak kalau ketika saudara berada di dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, ternyata gada dan tongkat Tuhan sebagai gembala yang baik menyertai saudara? Kalau saudara mengevaluasi, menilai ulang diri sendiri tentang kehidupan beriman kepada Tuhan, saudara akan meluap dengan ucapan syukur. Sebab apa? Tuhan itu sungguh sangat baik. Dan kita, kalau kita evaluasi dan menilai ulang diri sendiri dalam kehidupan kita beriman pada Tuhan, kita juga akan memilih komunitas. Kita akan menggabungkan diri kita dengan komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa mereka? Mereka itu gereja Tuhan, ayat 63.
Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Siapa orang-orang ini? Gereja Tuhan. Saudara tidak akan bersekutu membentuk komunitas dengan orang-orang yang tidak takut sama Tuhan, yang tidak berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Enggak akan. Pergaulan saudara ini akan jadi baik. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kebiasaan yang baik itu dirusakkan oleh ya perbuatan-perbuatan, pergaulan-pergaulan dengan yang buruk. Hati-hati. Saudara sudah baik, jadi buruk kalau saudara pergaulannya salah. Saudara tidak makan mau berkomunitas, bergaul lewat handphone saudara dengan orang-orang yang mempunyai pergaulan yang buruk, yang tidak takut kepada Tuhan. Yang dikatakan di sini orang-orang yang tidak berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Saudara tidak akan mau. Soalnya mereka akan mempengaruhi saudara buruk. Dan pengaruh buruk itu cepat sekali masuknya. Pembunuh pakai pisau nggak perlu belajar. Dokter bedah pakai pisau. Belajar 7 tahun ditambah masih untuk spesialis dan sebagainya mungkin baru bisa praktek setelah 12 tahun. Pembunuh untuk pakai pisau nggak usah belajar. Jadi pengaruh buruk itu gampang banget. Tapi pengaruh yang baik sulit. Sulit untuk kita terima. Makanya kita perlu jaga. Kalau saudara mau menjaga kualitas iman saudara, jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Jangan. Ya kenal boleh, tapi batasi. Jangan bergaul. Jangan membuat komunitas dengan mereka. Dikatakan di sini, jangan aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Jangan bersekutu dengan mereka. Orang-orang yang tidak takut Tuhan, jangan. Itu kan pilihan kita juga. Kita mau memilih bersekutu dengan siapa, bergaul dengan siapa. Saudara jangan merasa diri saudara kuat. Oh enggak, iman saya kuat, saya digoda apapun juga saya bisa. Sekali 2 kali. Lama-lama saudara jatuh juga. Apalagi kita sudah pernah berbuat dosa. Jatuh kita di dosa lama kita nantinya. Saya ingin kasih tahu pada saudara. Adam dan Hawa sebelum makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, mereka tidak pernah berbuat dosa loh. Mereka tidak pernah berbuat dosa tapi bisa jatuh dalam dosa. Apalagi orang yang kayak kita. Yang dulunya penggemar dosa. Bagaimana tidak gampang buat kita kembali dalam dosa. Makanya orang yang sudah kena narkotika akan ketangkep lagi dengan apa? Kasus yang sama, narkotika. Bukan kali ini ketangkep narkotika, masuk penjara, disembuhkan, diperbaiki. Sudah nanti 2 tahun lagi ketangkep lagi karena bunuh orang. 2 tahun lagi ketangkep lagi karena nyopet. Enggak, ketangkepnya lagi narkotika. Kenapa? Karena itu sudah menjadi titik lemah yang diserang terus oleh kuasa kegelapan. Ya kalau di dalam medis, narkotika itu tidak pernah bisa hilang dari darah kita ya. Sehingga akan kembali mudah dibangunkan lagi. Tapi selain itu, kuasa kegelapan mendorong kita untuk melakukan dosa yang sama. Makanya jangan bergaul dengan orang-orang itu. Jangan bergaul. Walaupun pergaulan saudara saya cuma olahraga saja, jangan. Di tengah-tengah olahraga itu dia akan mempengaruhi saudara dengan segala hal yang membuat saudara jadi tidak takut pada Tuhan. Dan semuanya itu akan mendorong kita untuk memberitakan tentang Tuhan kepada dunia. Ayat 64. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Bagaimana bumi penuh dengan kasih setiamu? Karena Tuhan melakukan kasih setia kepada saudara, pada saya, pada semua orang. Dan kita memuliakan Tuhan, kita menyaksikan kasih setia Tuhan. Maka bumi penuh dengan kasih setiamu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Walaupun bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Walaupun aku sudah berkali-kali mengalami kemurahan Tuhan. Tapi Tuhan, tetap ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Tetap ajarkanlah firman-Mu Tuhan kepadaku. Sebab itu yang penting.
Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau Yesus tinggal di dalam diri saudara, saudara adalah orang yang paling kuat di dunia. Orang yang paling luar biasa di dunia. Bagaimana Kristus hidup dalam diri saudara? Firman. Tuhan Yesus kan firman yang menjadi manusia. Firman itu tinggal di dalam diri saudara. Firman itu hidup di dalam diri saudara. Firman itu bukan firman yang berupa Alkitab, buku Alkitab yang tertutup dan saudara simpan di dalam laci saudara. Ini harus menjadi firman yang hidup dalam diri saudara. Berbeda antara orang yang hidup dalam firman Tuhan dengan yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Mari kita buka Lukas 6. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus mengatakan begini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 46. Tuhan itu artinya Tuan. Kalau kita mau mengakui Tuhan itu adalah Tuan kita, jadi kita ini adalah hambanya, harusnya kita melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan kita. Betul ya? Jadi sekarang kenapa kamu kok berseru-seru Tuhan, Tuhan? Padahal dikatakan di sini kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, apa yang aku perintahkan. Buat apa kamu memanggil-manggil aku Tuhan? Buat apa kamu menganggap aku Tuhanmu, kata Tuhan. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan yang sangat penting ini. Setiap orang yang datang kepadaku, ayat 47, dan mendengarkan perkataanku. Setiap orang yang datang kepadaku, itu pertama datang kepada Tuhan Yesus, kedua mendengarkan perkataanku, ketiga serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dengan siapa? Nah, ini perumpamaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita masuk ke ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Itu namanya fondasi. Saudara kalau bangun rumah, pasti gali dalam-dalam, taruh batu fondasi. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena apa? Karena rumah itu kokoh dibangun. Rumah yang dibangun dengan kokoh dibangun, tidak goyah oleh banjir, tidak goyah oleh, dikatakan di sini air bah yang melanda, rumah itu tetap kokoh. Akan tetapi ayat 49, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia juga sama seperti seorang yang mendirikan rumah, sama-sama mendirikan rumah, tapi di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya iyalah, nggak ada fondasinya. Saudara pasti tahu itu. Meskipun saudara bukan ahli bangunan, saudara tahu kalau bangun rumah ya harus ada fondasinya. Meskipun saudara bukan arsitek, tapi saudara tahu kalau bangun rumah harus ada dasarnya. Udah tahu itu, nggak usah belajar lagi. Tapi ini perumpamaan tentang apa ini? Mari saya ganti rumah ini dengan iman.
Ya, iman. Setiap orang yang datang kepadaku, ayat 47, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan iman. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Orang itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Orang itu menghidupkan firman Tuhan dalam dirinya. Orang itu mengandung Kristus di dalam dirinya. Ketika datang air bah dan banjir melanda iman itu, ketika datang masalah, persoalan melanda kehidupannya, maka dikatakan di sana rumah itu tidak dapat digoyahkan. Iman itu tidak dapat digoyahkan karena iman itu kokoh dibangun. Ayat yang tadi baru kita baca, ayat 48. Dikatakan tadi di sana, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saudara rajin untuk menggali dalam-dalam firman Tuhan. Namanya juga pendalaman firman Tuhan. Ada di gereja kita namanya PA ya, pendalaman Alkitab. Loh, itu pendalaman, gali dalam-dalam. Untuk meletakkan dasar hidup kita pada dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Untuk berpegang pada Kristus yang hidup di dalam kita. Karena itu dikatakan di sini, ketika masalah datang, ketika virus corona datang, ketika ancaman ekonomi yang saat ini memburuk datang, melanda iman itu tidak dapat digoyahkan. Tidak dapat digoyahkan. Saya melihat hal ini luar biasa saat-saat ini. Virus corona membuat orang benar-benar teruji imannya. Sungguhkah dia beriman atau dia cuma imannya berupa halusinasi. Halusinasi iman. Coba kita baca di sana pada ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, jadi cuma dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, tidak hidup dalam firman Tuhan itu, tidak menghidupkan firman Tuhan dalam hatinya, tidak ada Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit di dalam hatinya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah iman. Sama juga orang tadi itu mendirikan iman. Orang itu punya iman enggak? Punya iman juga ketika dengar firman Tuhan. Oh ya Tuhan, amin, saya beriman. Amin, saya beriman. Haleluya, haleluya. Beriman dia saat dengarkan firman Tuhan. Ketika banjir melandanya, iman itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ujiannya di mana? Ujiannya itu di banjir itu loh. Sebelum datangnya banjir, sebelum datangnya air bah melanda, sebelum datangnya persoalan, sebelum datangnya hal-hal buruk dalam hidupnya, dua orang ini sama berdiri rumahnya atau imannya. Tapi nanti kalau datang masalah, nanti kalau datang virus corona, nanti kalau keuangannya sudah mulai menipis dan habis, nanti kalau dia di PHK, nanti kalau dia dirumahkan, disuruh kerja di rumah tapi nggak dibayar, nanti ketika dia tidak tahu harus makan apa besok, lusa, bulan depan, nah yang satu imannya kokoh pada Tuhan yang memelihara, yang satu lagi imannya segera ambruk. Lalu Tuhan Yesus datang. Masih adakah iman di bumi? Siapa kira-kira yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus karena masih punya iman? Yang tentunya yang imannya masih berdiri tegak. Tentunya yang imannya masih berdiri teguh. Bukan iman yang roboh. Kalau iman yang roboh,
dilihat sama Tuhan Yesus, mana imannya? Kok nggak ada ya imannya? Penting sekali. Kita itu perlu mengetahui benar-benar apa sesungguhnya yang harus kita perhatikan dalam hidup kita ini, dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita tidak salah. Seperti dikatakan tadi pada 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah rumah tadi itu tetap berdiri? Selidikilah dirimu, selidikilah rumahmu itu loh. Rumah imanmu itu selidiki. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Pada 2 Korintus 13 ayat 5. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau kita mau punya iman yang kokoh, iman yang ketika badai datang melanda, air bah datang menggoncangkan, kita tetap teguh. Kita harus punya Kristus di dalam kita. Kita harus punya firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Sekarang periksalah diri saudara. Jangan periksa orang lain. Periksalah diri saudara masing-masing. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya sungguh-sungguh berdoa, saya sungguh-sungguh berharap saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini termasuk orang yang akan tahan uji. Pak Andri, apakah nanti air bah itu bakal datang? Apakah nanti banjir itu bakal datang? Apakah nanti masalah itu bakal datang? Oh, akan datang, akan selalu datang. Baik itu masalah kecil maupun masalah besar dalam hidup kita. Apakah setelah virus corona ini selesai, dunia ini akan tentram, akan tenang? Saya katakan tidak akan tentram, tidak akan tenang. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kita sudah berada di ujung akhir dari akhir zaman. Virus corona ini peringatan bagi kita semua. Sedunia, ini global sifatnya. Sedunia. Diberi peringatan oleh Tuhan. Apa peringatannya? Bertobat, bertobat, bertobat. Dan terimalah firman Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan. Miliki iman yang kokoh. Sehingga ketika nanti ada bencana yang lain yang akan datang di berikutnya. Ada masalah besar yang lain melanda dunia. Hidup saudara tetap teguh dalam iman. Dan ketika Tuhan Yesus datang menghampiri kita semua. Menghampiri dunia ini. Tuhan Yesus akan melihat. Mendapatkan iman dalam diri saudara dan saya. Dalam diri gereja Tuhan. Bukankah sekarang harusnya kita membangun iman kita. Mumpung waktunya masih ada. Segeralah hidup di dalam firman Tuhan. Segeralah memasukkan Yesus firman Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan itu hidup dan bergelora dalam kehidupan kita. Jalani firman Tuhan. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari saya ajak kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa untuk virus corona yang melanda dunia. Terima kasih Bapa karena virus corona mengingatkan kami, membuat kami sadar bahwa kami harus benar-benar bertobat dan benar-benar kembali kepadamu. Bahwa kami harus benar-benar membangun iman kami di atas dasar yang benar, yaitu dasar firman Tuhan yang benar. Tolong kami ya Bapa, ketika waktu masih ada, kesempatan masih tersedia. Tolong ya Bapa, biarlah Engkau sendiri Bapa di dalam surga yang akan memberikan kepada kami kekuatan di dalam iman kami. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kami didapati mempunyai iman yang teguh, yang kokoh. Tidak lekang oleh segala situasi yang buruk. Tidak hancur oleh semua musibah yang ada. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tolong
Pimpin kami oleh firman Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan menjadi tempat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, hamba-Mu saat ini mau berdoa bagi setiap pendengar firman Tuhan ini. Mereka yang sudah memberikan persembahan-persembahan. Mereka yang sudah memberikan persembahan khusus. Mereka yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Mari Bapa, Engkau terima semua persembahan itu. Engkau sucikan, baik persembahan kolekte maupun persembahan khusus, maupun persembahan persepuluhan. Semuanya Tuhan terima, sucikan dan kuduskan. Dan biarlah Tuhan, Engkau berkati mereka yang sudah memberi persembahan. Dengan berkat Tuhan, berlipat kali ganda, lebih besar dari apa yang mereka korbankan untuk Tuhan. Bapa dalam surga, berkati mereka. Tuhan yang mengetahui siapa saja mereka, Tuhan berkati mereka. Dan saat ini Bapa dalam surga, kami tetap berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bagi kota kami, kota Bandung. Tuhan tolong agar virus corona ini bisa cepat selesai dan kami bisa cepat hidup normal kembali. Tuhan, hentikan semua kuasa setan iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu, yang membuat kami saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, patahkan, hancurkan semua kuasa setan iblis ini, semua kuasa virus corona ini. Dan mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulihkan Indonesia, memulihkan perekonomian Indonesia, memulihkan perekonomian kami pribadi masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak Jokowi sebagai pimpinan presiden yang tertinggi di tempat kami ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong beliau ini di dalam mengatasi segala beban berat yang ada, yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan tolong juga para menteri, Tuhan juga menolong semua jajaran pemerintahan. Dan biarlah semuanya boleh bekerja sama dengan presiden untuk menanggulangi semua masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Dan tetaplah Tuhan, buka kesempatan bagi Indonesia menerima berita Injil-Mu dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Bapa dalam surga, sekarang kami buka hati kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, menyiapkan kita, menolong kita, menguatkan kita sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita masuk dalam surganya yang mulia. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan.